Tak pernah sekalipun Engkau membiarkan kami. Kenyataanmu sempurna di dalam hidup kami. Dan biarlah kami Tuhan akan mengiringi Engkau seumur hidup kami, bahkan sampai nafas terakhir kami. Engkau tetap Tuhan kami, Allah kami, Raja kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, pimpin ibadah kami. Dan biarlah nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Engkau sendiri yang menguasai tempat ini, hati kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di hatiku, ada dalam hadirat-Mu.
Siap terima kemenangan dari Tuhan. Mari bersama katakan amin. Kita berikan sorak-sorak kepada Tuhan. Amin.
katakan Tuhan Yesus kita baik. Amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Waktunya sudah tiba, sebentar lagi kita akan terima berkat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, dan biar Tuhan berbicara di dalam setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Yang percaya kasih Tuhan tak terbatas, mari kita katakan. Musim berlalu, namun Kau selalu sekali lagi. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu, kita lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saat ini biarlah kebaikan-Mu itu kami mau jadikan sebagai contoh dalam hidup kami, untuk kami semakin dekat kepada Tuhan, melakukan kehendak
akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk merenungkannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, yang sudah merenungkan, yang sudah siap merenungkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan saat sore menjelang malam hari ini. Baik, kita mari buka di dalam Mazmur 55 ayat 1 sampai 24, di mana di dalam Mazmur 55 ayat 13 dikatakan, silakan ditampilkan aja. Bapak Ibu pernah merasa dihianati, pernah dirugikan, pernah dikecewakan, pernah sakit hati, sering sekali sakit hati, ya. Mana lebih sakit, disakiti orang lain, teman, atau disakiti oleh keluarga sendiri? Lebih sakit yang mana, Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini satu kisah Daud, ya. Daud ini mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Di saat Daud mengalami banyak tantangan dalam hidupnya, dia selalu tetap datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengandalkan di sekelilingnya. Yang pertama adalah kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita sekarang juga, ketika kita datang di hadapan Tuhan, siapakah yang kita andalkan? Saya sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, saya mendoakan saudara, atau saudara mendoakan keluarga Anda sendiri? Mana yang lebih baik? Yang lebih baik doa, mendoakan saudara sendiri. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hidup kita ini kita banyak menghadapi masalah, benar, apalagi masa-masa saat ini. Kadang-kadang di dalam masalah yang kita hadapi, kita datang kepada orang, nah, atau kita datang kepada hamba Tuhan, atau kita datang kepada pengurus gereja, benar, kita supaya kita didoakan. Tapi yang saya katakan adalah doa Anda, doa istri, doa suami itu yang paling hancur. Karena hati itu berbeda. Saya tidak katakan jangan minta doa sama Mbak Tuhan, tetapi jangan minta doa sama Pak Andi. Boleh, tidak masalah. Tetapi doa itu terutama dari kita. Kadang-kadang kita mencari hamba Tuhan di mana untuk mendoakan anak kita yang sedang sakit, contohnya. Padahal doa seorang ibu itu adalah doa yang sungguh luar biasa. Apakah kita beda dengan seorang mungkin peramal-peramal di luar sana kita cari? Tidak masalah. Kita mencari orang, kita mencari hamba Tuhan, kita tahu itu kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita mencari sesuatu hanya untuk menyelesaikan masalah kita, hanya untuk supaya kita bisa sembuh, hanya supaya kita ini bisa lepas dari segala sesuatu, yang terutama adalah dirimu sendiri yang bisa menyelesaikan. Siapapun itu, saya katakan siapapun itu tergantung diri kita. Dimulai dari diri kita sendiri. Kalau saya pun berkhotbah berapi-api sampai pertobatan 10.000 orang, seperti itu contohnya. Tapi kalau tidak dimulai dari diri Anda, sama aja. Di sini dikatakan Daud ini punya musuh banyak mengelilingi dia, tetapi yang membuat dia sangat perhatiannya, sangat sedih hatinya adalah karena anaknya sendiri, yaitu Absalom, yang mengkhianati dia.
Makanya dikatakan ketika musuhku yang mencela aku dapat menanggungnya. Kalau orang lain menyakiti Bapak Ibu, Anda bisa menanggungnya. Kalau orang lain membenci Bapak Ibu di pekerjaan Anda, di mana Anda berada, di perkantoran, dimanapun berada, dikatakan, aku masih bisa menyembunyikan diri terhadap orang tersebut. Tetapi yang menjadi kendala Daud adalah yang menyakiti, yang membenci, yang memusuhi, yang ingin membunuh dia, yang ingin menguasai tata kerajaannya adalah anaknya sendiri. Betapa perih hatinya. Sama kalau Bapak Ibu sudah dibesarkan anaknya, pintar, disekolahkan, segala sesuatu diberikan. Tiba-tiba sudah tahu, sudah besar, dia ingin menguasai segala sesuatu. Orang tuanya dimasukkan ke panti, disuruh keluar, sakit hati, sakit. Ya. Tapi Bapak Ibu, kita belajar di sini. Ketika anaknya ini mau melakukan segala sesuatu bagi dia, mengancam kehidupannya, apa yang Daud lakukan? Kalau Bapak Ibu nanti baca di 2 Samuel 15, di situ bagaimana Daud mengambil keputusan, berkata kepada pegawainya, yang mau tinggal di sini, yang tinggal di sini, yang mau ikut aku ya silakan, mari kita tinggalkan. Berantem dengan anaknya sendiri. Sekalipun itu sakit, dia harus meninggalkan. Di saat itu jugalah dia melepas semua. Dia memberikan kesempatan kepada pegawai-pegawai di sekelilingnya untuk berkata. Dia masih minta petunjuk. Bagaimana? Apakah kita harus pergi? Ada yang mengatakan, jangan Tuhan, kita tetap di sini. Kenapa takut? Tetapi hati seorang orang tua, sejahat-jahatnya anak pasti tetap hatinya kepada anak. Ketika sejahat-jahatnya harimau, nggak mungkin makan anak. Lebih baik dia menghindar. Kekasih-kasih Tuhan, di sini kita lihat bahwa dalam kehidupan kita juga kita dihadapi tantangan seperti itu. Dihadapi dengan pengkhianatan, gosip, fitnah, iri hati, dan lain sebagainya terjadi seringkali datang menghantam kehidupan kita. Dari mana datangnya hal itu? Dari orang-orang terdekat saudara. Musuh dalam selimut itu lebih sakit dari orang-orang terdekat. Musuhnya sudah di dalam selimut, gak ketok, udah selimuti. Dia akan memberikan satu kepalsuan. Kalau dikatakan lihat, Bapak Ibu lihat kisahnya Yudas, ya, di mana kisah Yudas itu dikatakan bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus ini ditangkap, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Murid-muridnya melarikan diri. Segala sesuatu kehidupan dirasakan, segala sesuatu berkat dirasakan, segala sesuatu mukjizat dilihat, apa yang diperbuat Tuhan mereka lihat. Tetapi kenyataannya ketika Yesus menghadapi masalah, apa yang terjadi? Mereka buyar. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, kalau kita tidak menghadapi masalah, saya sebagai hamba Tuhan bisa katakan saat ini, Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, aku mampu, aku mau Tuhan, rela mati bagi Engkau. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah ada di dalam masalah tersebut, sudah di tengah-tengah masalah tersebut, masih berkata, Tuhan Yesus baik, Anda dihantam badai yang sangat luar biasa, sama seperti itu, mau diterkam, mau dibunuh, masihkah percaya, masih berkata, Tuhan Yesus, aku mau mati bagi Engkau. Saya tidak menyalahkan murid-murid Yesus, sekalipun mukjizat itu mereka lihat. Tapi kita tahu,
Kadang-kadang kehidupan kita ini datang kita, Tuhan kau percaya. Siapa yang percaya bahwa kuasa Allah itu dahsyat di dalam kehidupan Bapak Ibu? Segala hal apapun kalah dalam nama Yesus, benar. Tapi kenapa kita masih percaya ketika kita menyembah Tuhan? Ada setan dalam diri. No, kalau saya tidak pernah ada setan. Karena kuasa Kristus ketika roh Allah di dalam diri saya, kuasa apapun tidak akan mampu masuk dalam diri saya. Terkecuali saya membuka diri saya. Saya memperbolehkan kuasa itu masuk dalam hidup saya. Kalau sekarang itu suatu tudingan bagi Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu itu sudah merasa saya ini milik ini Tuhan. Tapi ketika dikatakan ada sesuatu, ada iblis yang dalam dirimu, lalu iya, benar. Kemarin kamu melakukan 2 tahun yang lalu diingat KP, itu kamu masuk di dalam apa? Sama seperti kamu hipnotis. Masuk 2 tahun kemarin diingat, doai ingat kesalahan tahun lalu masuk, akhirnya diingat, masuklah mulai dirasuki dirimu. Karena hatimu mengingat hal-hal jelek, hal-hal yang tidak memang perlu. Karena engkau sudah hidup di dalam Kristus. Kalau engkau sudah hidup di dalam Kristus, ngapain kamu mau diintimidasi dengan hal seperti itu? Benar? Gak perlu diintimidasi. Justru ketika itu terjadi, engkau bisa bagi berkat bagi orang lain. Amin. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, setiap orang itu punya masa lalu. Setiap orang punya masa lalu. Kita tidak mungkin lari dari masa lalu kita. Kita tidak mungkin langsung bungkus rapat-rapat masa lalu kita. Lalu kita takut dikatakan tidak. Justru di dalam Alkitab, masa lalu yang terjadi kehidupan mereka itu masa lalu mereka banyak yang sudah benar. Tapi mereka menjadi berkat yang luar biasa bagi semua orang. Masa lalu itu berdampak. Lihatlah masa ke depan. Paulus berkata, aku melupakan yang di belakangmu untuk melihat hal yang terbaik di depan. Kalau Anda saat ini mempunyai masa lalu yang memang tidak benar, Anda akan jadi berkat bagi orang lain. Amin. Seperti contohnya, Pak Andi tidak tahu bagaimana hidup di dalam dunia malam. Lalu saya biasa hidup di dalam itu. Saya bertobat. Lalu Pak Andi bilang, kita ke sini, saya bisa jadi berkat bagi dia. Jangan ke situ. Saya pernah mengalami begini, tidak enak, kamu akan terjerumus, kamu akan gini, nanti ditangkap polisi, masuk penjara. Jadi berkat bagi dia, benar? Kalau aku belum mengalami, bagaimana aku bisa jadi berkat bagi dia? Makanya segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, saya tidak pernah mengatakan orang ini selalu, justru aku masa lalu pernah menghadapi begitu, berarti itu suatu yang baik bagi diri kita untuk membuat kita lebih dewasa. Yudas, ketika dia berkata, di dalam itu ada seorang wanita yang datang kepada Yesus, menumpahi minyak di kaki Yesus. Lalu Yudas berkata, hei perempuan, kenapa engkau membuang minyak ini? Minyak ini mahal, lebih baik engkau jual untuk memberikan kepada fakir miskin. Rohani enggak? Rohani toh. Tapi sebaliknya apa yang terjadi? Yudas perlu uang, melihat uang dia menjual Tuhan Yesus. Rohani dibalik rohana. Jadi jangan salah. Ada hal-hal sangat luar biasa dia melakukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi bersama Tuhan adalah untuk kepentingan. Jadi di sini kita bisa melihat Bapak Ibu. Di sini ada 4 kita menulis bahwa Yudas adalah seorang pengkhianat. Nama Yudas sebenarnya itu dalam bahasa Yahudi yang umum, itu sebenarnya yang umum ya, Tuhan dimuliakan. Tapi ada enggak yang orang tua yang kasih namanya anaknya Yudas? Enggak ada tuh. Pasti kalau kasih namanya, "Hey Yudas," pasti pikiran, ada tapi langsung meninggal. Ada langsung tapi meninggal. Ya. Kalau Bapak Ibu kasih nama anaknya Yudas,
Pasti orang, loh kok dikasih namanya pengkhianat sih murid Yesus ini? Pasti gitu kan? Kita pasti akan tahunya kesalahan orang lain, Bapak Ibu. Lebih gampang mengetahui kesalahan orang lain daripada kesalahan kita sendiri. Membenarkan segala sesuatu untuk diri kita sendiri dan menyalahkan kebenaran orang lain. Jadi nggak perlu takut. Apapun itu, kuasa-kuasa apapun itu, percayalah, ketika nanti benar di hadapan Tuhan, kuasa itu akan hancur di dalam nama Yesus. Gak perlu panggil ini. Ini usir ini dalam nama Yesus. Gak perlu. Usir dengan firman. Itu yang benar. Saya hanya bisa menyampaikan kebenaran. Ini loh jalannya. Ada itu. Ini loh kebenarannya. Saya bukan peramal. Saya bukan dukun yang saya hanya bisa mengatakan. Makanya kalau Bapak Ibu terus terang, saya ini jarang mendoakan orang. Kalaupun jarang ada jemaah yang datang sama Uyen, pasti yang saya ajak doa, iya Uyen doa. Kalau jemaah minta doa, Uyen doa. Saya jarang mendoakan. Kenapa? Pertama dulu itu, ya, mulai dari dirimu berdoa. Kalau dirimu nggak berdoa, minta didoakan, gimana bisa? Tapi ini intinya. Kalaupun contohnya Bapak Ibu ya datang minta doa ke saya, tapi Bapak Ibu itu rajin berdoa di dalam rumah, terjadi sesuatu. Sebenarnya itu karena doa Anda. Benar? Bukan karena doa saya. Karena hati Anda mau melakukannya. Kalau hamba-hamba Tuhan itu hanya memberikan semangat. Ada yang tidak biasa doa tadi disuruh berdoa, lalu Anda menggebu-gebu berdoa. Doakan anak Anda dan begini-begini. Anda menggebu-gebu berdoa. Hati Anda tulus kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Ya itu yang luar biasa. Akhirnya Tuhan menjawab, bukan karena hamba Tuhannya. Ingat. Kalau saat ini pun kita perlu doa orang lain, benar. Tapi doa itu pada utama diri kita sendiri. Kayak Pak Andi sering mendoakan saya. Itu betul. Karena mendoakan tanpa pamrih, tanpa ada embel-embel. Kalau saya datang Anda panggil ada embel mendoakan saudara. Kalau tambahkan embel-embel itu pasti ya semua. Apalagi di situasi begini. Ya. Yang gak ono apa, ya ditambah-tambah. Saya bukan apa, ya. Bukan, ya kita tahulah kebenaran. Karena roh yang ada di dalam dirimu lebih berkuasa dari apapun. Ya. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut dengan masa lalu atau takut dengan orang masa lalu. Kalau bagi saya sih, katakan masa lalu begini, saya lebih cari masa lalu begini. Dan engkau jadi berkat atas masa lalu. Tapi apakah masa lalu itu aku terus mungkin supaya aku nggak bisa bangkit? Justru di dalam itu aku bisa bangkit. Aku semakin dewasa, aku semakin tahu bahwa itu luar biasa. Dan Bapak Ibu di sini kita lihat ada 4 hal yang dilakukan oleh Yudas di sini. Yang pertama kita lihat kemunafikan. Kemunafikan yang tadi yang saya katakan bahwa dia bagaimana dia membuat sesuatu yang merasa itu diluarikan, sesuatu yang palsu itu menjadi sesuatu yang wow gitu. Dibungkus. Dan ketika itu dilakukan itu, dia melakukan sesuatu yang luar biasa pada Tuhan. Apa? Di dalam kemunafikannya, di dalam kejahatan yang dia lakukan, dia menutupi dengan bagaimana mencium Tuhan Yesus, memeluk Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bilang tidak selamanya ciuman itu adalah bukti cinta. Oh, salah. Apa Pak?
tidak semua ciuman adalah cinta. Buktinya Yudas mencium Tuhan Yesus yang untuk disalibkan. Nah, itu. Buktinya Yudas mencium Yesus hanya untuk disalibkan. Jadi tidak selamanya ciuman itu adalah cinta. Ciuman itu bisa berubah pengkhianatan. Jadi jangan salah. Ciuman itu dibungkus dengan kepalsuan. Makanya saya katakan, bagi yang mengalaminya, tadi katakan, saya pernah mengalami di masa-masa suram saya katakan ada 3 hal. Ketika kita pulang, ketika kita meraih misi senang. Yang pertama itu kan, pertama mungkin dapat berkat, ya toh. Wow, dapat berkat mah, gitu perlu, ya toh. Yang kedua, kalau enggak melakukan kesalahan di luar sana supaya tidak ketahuan, menutupnya dengan berbagai macam. Maya apa nih? Padahal supaya nggak ketahuan. Yang ketiga, ngamuk-ngamuk. Turun ngopo-ngopo wes ngapa itu ono sing ditutupi. Nah itu tadi Yudas. Ya, ada sesuatu. Ada kepalsuan. Karena saya pernah lakukan seperti itu, saya bisa katakan. Saya pernah lakukan. Jadi ada hal seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah kemunafikan. Yang kedua itu adalah kita lihat. Makanya di dalam satu gereja kita lihat Yudas ini kan seorang bendaharanya Tuhan. Di antara murid-murid dia adalah bendahara. Jadi dia sini pegang bekas gereja, gitu. Kalau dari sini Civeli, gitu. Bendahara ya toh, ya mendanggap aja lah bendahara ya toh. Oh saya cuma belum masuk tas ya Civeli siapa lagi, ya toh. Nah, anggap aja begitu. Nah, tetapi di dalam hal ini kita bisa lihat Bapak Ibu, Yudas berbalik di dalam itu. Tuhan mempercayai segala sesuatu kepadanya. Tapi ingat, bagaimana mungkin kalau kita berpikir secara akal kita, bagaimana mungkin seorang yang tidak jujur, ya toh, Tuhan Yesus pakai sebagai muridnya. Tapi kan pemikiran kita kan selalu kepada kesalahan orang lain. Kembali kepada diri kita. Bagaimana mungkin kita yang gak berguna ini, orang berdosa ini, Tuhan mau mengampuni. Ya balik ke diri kita. Iya toh, segala sesuatu itu kita kembalikan kepada diri kita, supaya kita tahu kita tidak mudah menghakimi orang lain. Kalau kau kembalikan kepada dirimu, kamu tidak akan mungkin menjak orang lain, menghakimi orang lain, mengata-ngatai orang lain, memfitnah orang lain. Benar? Karena Anda membalikkan kepada diri Anda sendiri. Yang ketiga, di sini dilihat adalah bagaimana Yudas ini membenarkan dirinya sendiri. Kebenaran firman Allah adalah kebenaran yang tepat, kebenaran yang real. Beda dengan kebenaran kita sendiri. Ya. Kebenaran diri sendiri ini membuat seseorang bertindak berdasarkan apa yang dianggap paling benar dan paling baik untuk dirinya sendiri. Itu kebenaran bagi diri sendiri. Beda dengan firman Tuhan. Jadi orang-orang ini termasuk orang-orang yang memutarbalikkan firman Tuhan, menjadikannya sesuai dengan kemauan sendiri. Ya. Jadi contohnya, ya katakan banyak kan di luar negeri ya, ngambil Alkitab membenarkan, menjadikan itu kalau ada kumpulan gay bisa menikah, bisa kan ada pendeta begitu. Itu dibenarkan. Karena mungkin dia begitu dan dibenarkan bagi dia. Membenarkan diri sendiri. Tidak sesuai dengan firman. Dibenarkan, dibawa dirinya sendiri itu dibenarkan ke dalam firman. Jadi kebenarannya itu dibawa ke dalam firman. Bukan firman dibawa ke dalam dirinya. Itu yang terjadi akhirnya. Makanya bagaimana banyak penyesatan karena diakibatkan kebenaran diri sendiri. Dan yang terakhir adalah pertobatan, bertobat dengan kemauan sendiri, bertobat dengan kekuatan sendiri. Ya.
Yudas sangat hancur dan sedih melihat Yesus tersalib di puncak bukit Golgota. Yang menjadi sesuatu hal ketika dia memandang Tuhan dari jauh, ketika Tuhan mau disalibkan, itu sebenarnya dalam hati impian Yudas itu Tuhan itu mengeluarkan kuasanya supaya dia lepas dari situ. Ada kerinduan dalam dirinya, ada penyesalan. Pernah nggak kita melakukan sesuatu lalu menyesal? Bisa menyesal berbulan-bulan loh. Dan ada penyesalan bisa bertahun-tahun. Loh, benar. Kita melakukan sesuatu, penyesalan. Kita melakukan sesuatu bulan ini, menyesal. Tapi kita lakukan kesalahan yang sama, kita akan ingat penyesalan yang lalu-lalu. Waduh, aku menyesal, ya apa ini? Ya apa ini? Ya apa ini? Ya apa ini? Gitu. Bingung loh. Kalau Anda sudah melakukan menyesal, berhentilah sampai di situ penyesalan. Benar? Jangan berlarut-larut, bahaya. Orang yang menyesal berlarut-larut bahaya. Bagaimana Yudas ini tidak menginginkan kematian Yesus seperti itu disalibkan. Dia tidak mau, dia menyesal. Tetapi apa kata? Nasi sudah jadi bubur. Apa kata? Nasi sudah jadi bubur. Dia merasa bahwa kekacauan, kesalahan yang dilakukan kematian Yesus itu adalah karena kesalahannya sendiri. Benar. Tapi di sini kita lihat Bapak Ibu, ketika hal itu terjadi, maka rasa malu, rasa sedih, depresi, rasa bersalah yang luar biasa menghantui detik-detik kehidupan Yudas. Akhirnya Bapak Ibu, ia memutuskan untuk menggantung dirinya sendiri. Itu kenapa? Karena penyesalan. Orang yang melakukan kesalahan dan selalu menyesal, putus asa, ini dia putus penyesalan selalu ada di seperti Yudas, bunuh diri. Makanya ojo sesali, cukup di situ udah. Memang sudah terlanjur sudah lakukan ini, sudah berhenti. Jangan berlarut-larut. Ya. Makanya dikatakan, kenapa saya katakan sebelum malam Tuhan Yesus di sana dikatakan makan roti mereka ketika menerima anggur perjamuan. Di situ kan Yudas kerasukan iblis. Makanya jangan salah. Ya. Tidak ada satupun ini loh, ketika kita dekat kepada Tuhan gak ada satu tantangan. Semakin engkau dekat kepada Tuhan, semakin banyak hal yang akan datang menghampirimu. Singa mengaum-ngaum ingin menghancurkan kehidupan Anda. Semakin engkau datang kepada Tuhan, semakin engkau mendekat kepada Tuhan, semakin engkau melakukan kepada Tuhan, semakin engkau ibadah kepada Tuhan, jangan salah, kamu akan semakin jatuh kalau kamu tidak kuat. Jadi jangan katakan ikut Tuhan itu, ketika ikut Tuhan kamu fine-fine aja, baik-baik aja. Justru di situ tantanganmu, apakah imanmu masih tetap kepada di malam perjamuan itu Yudas dirasuki oleh iblis. Bagaimana seorang murid Tuhan memiliki pengertian luar biasa dikuasai oleh roh jahat? Ayo, bersama Tuhan loh. Masa bisa dikuasai roh jahat? Sehingga dikatakan itu jiwanya bahkan tubuhnya tidak bisa melakukan hal di luar keinginan rohnya. Hal di luar keinginan rohnya dan roh Allah sendiri. Ya. Jadi di sini lepas kontrol Bapak Ibu. Kenapa? Karena keinginan hati Yudas ini sudah ditunggangi kuasa gelap, sehingga semuanya itu menyebabkan dia dikuasai oleh iblis. Ya. Jadi sudah dikuasai oleh materi, benar? Kan itu. Dia ditawarkan uang kan, sebelum itu kan dia ditawarkan. Sebelum itu kan ada transaksi. Sebelum mereka melakukan perjamuan itu kan dia sudah ada transaksi. Dan setelah itu kan baru ngambil uangnya, serahkan. Sudah ada transaksi.
Jadi sudah dibutakan transaksi itu di dalam dirinya, sudah di situ masuk. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Kalau Anda memulai, maka kamu akan dirasuki. Karena kenapa? Dalam hal transaksi itu yang ada di pikiran Yudas apa? Duit, benar? Pikiran udah Dinois tinggal cium tok ini kayak duit, benar dong? Padahal pada awalnya itu dia rohani sekali. Apa sih buang-buang duit itu? Apa sih buang-buang minyak mahal begitu? Lebih baik kasih sama orang miskin. Jadi ada sesuatu keluarnya itu dibungkus dengan kepal. Jadi mari Bapak Ibu, kita belajar tentang kebenaran firman ini. Jangan kita dibiarkan hati kita dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas kita.